きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windpecker episode 63. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan Endo dan Sakura pun masih belum usai. Ketika Sakura berhasil menghindari pukulan Endo dan Sakura menjauh dari Endo, kini Sakura pun hanya fokus dan menatap Endo terus. Endo melihat Sakura yang seperti itu. Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Haha, dia bahkan tak peduli kalau ada daun menempel di wajahnya. Atau mungkin dia tak sadar di dunianya kali ini mungkin hanya ada diriku." Sakura pun lalu berlari dan kembali mengajar Endo lagi. Namun Endo pun terus menghindar dari serangan Sakura. Dan Endo terus melihat apa yang akan dilakukan Sakura. Dengan Sakura terus menyerang Endo dengan pukulannya. Namun serangan Sakura pun tidak ada yang mengenainya. Ketika Endo mengayunkan pukulan tangan kirinya, itu pun Sakura juga bisa menghindar. Bahkan Endo sampai terkejut kalau Sakura bisa membaca semua gerakan Endo. Tapi kini Sakura pun lalu menyerang Endo dengan putaran kakinya ke arah kepala Endo. Namun ternyata kaki Sakura pun bisa ditahan dengan tangan Endo. Dengan tertawa Endo pun mengatakan, "Itu sangat hebat." Sakura pun lalu kembali mengayunkan pukulannya lagi. Namun Endo pun lagi-lagi bisa menghindar. Dan kenapa Endo hanya menghindari serangan dari Sakura? Itu karena Endo tidak suka dengan cara Sakura bertarung saat ini. Karena Sakura masih bertarung untuk orang lain. Karena yang diinginkan oleh Endo, Sakura bisa bertarung untuk dirinya sendiri. Seperti halnya jika Takeshi. Karena Sakura adalah seseorang yang membuat Endo jatuh cinta. Karena Endo sudah yakin ketika Sakura bertarung untuk dirinya sendiri, Sakura bisa menakutkan dan menakjubkan, merusak sekitar, menghisap darah yang mengalir, dan membiarkan darah menetes dari sekujur tubuh Sakura untuk mewarnai daunnya merah darah seperti kobaran api. Endo pun lalu kembali mengarahkan pukulan ke Sakura. Namun Sakura bisa menghindari itu dengan membalikkan tubuhnya ke belakang. Dari situ Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, "Itu tidak terlambat. Aku akan membuatmu terbakar." Namun tiba-tiba kursi jatuh tepat di depan mereka berdua. Dan kursi itu berasal dari tempat Umemiya dan Takeshi berada. Ketika Endo menoleh ke atas gedung itu, Sakura pun lalu menyerang Endo dengan tendangan terbangnya. Namun Endo pun masih bisa menghindari itu. Sakura pun lalu kembali mengayunkan pukulannya. Namun pukulan Sakura pun lalu ditangkis oleh Endo. Dengan begitu Endo pun lalu memeluk Sakura dan mengunci Sakura dengan tangannya dari belakang. Dan Endo pun lalu berteriak ke kuping Sakura, "Dengar, tenanglah Sakura. Ikutlah denganku." Sakura mendengar itu pun lalu melepaskan pelukan Endo dan mengatakan, "Ah, apa kau sudah gila?" Endo pun menjawab, "Tidak, aku masih waras. Makasih. Tapi jika kau ikut denganku, aku akan menghentikan semua orang yang kubawa ke kotamu. Dan aku tidak akan menyentuh Furin lagi. Itu bukan kesepakatan yang buruk sih. Jadi bagaimana dengan itu Sakura?" Dengan Sakura kaget, Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, "Apa yang kau katakan? Bukankah kalian ini ingin mengembalikan Furin seperti dulu? Itulah kenapa kau mengincar Umemiya dan kotanya dan juga mereka." Endo pun dengan tertawa lalu menjawab itu, "Haha, kau bercanda kan? Yang benar saja. Tapi aku bisa melihat kenapa kau berpikir begitu. Dengan bagaimana situasi ini dimainkan." Sakura pun sampai kaget dong dan mengingat surat deklarasi perang itu.
Dia bukanlah seseorang yang bergerak karena sakit hati. Dia ingin mengembalikan kota ini seperti dulu lagi. Apa-apaan ini? Endo pun kembali mengatakan lagi, sudah kubilang, aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Furin. Aku hanya menuruti keinginan seseorang. Dia sedang di atap sekarang, bertarung dengan komandanmu, Chika Takeshi. Dia itu sangat kacau. Kau tahu, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia mengabaikanku sepanjang waktu. Dan saat dia berpikir kalau aku menghalangi jalannya, dia langsung memukul wajahku. Tapi saat dia bersenang-senang ketika berkelahi, dia seperti api membara. Tapi api membara itu menjadi redup ketika meninggalkan Furin. Maka dari itu, aku harus melakukan sesuatu terhadap hal itu. Aku memberikan segalanya. Mungkin saja dia suka atau memiliki ketertarikan. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang bekerja. Dan saat aku kehabisan ide, aku mengoceh asal. Dan dia tersenyum. Dan saat aku sadar, satu-satunya orang di dalam hatinya selain dirinya sendiri, tidak lain adalah Umemiya. Saat aku tahu, aku bertindak cepat. Aku butuh Umemiya di keadaan terbaiknya, agar memberikan Takeshi saat-saat terbaik dalam hidupnya. Dari situ, jadi kau sudah paham kan? Satu-satunya alasan kenapa aku membuat masalah dengan Furin adalah untuk membuat Takeshi bersenang-senang. Tidak ada selain itu. Sakura mendengar itu pun sampai kesal dong dan mengatakan, "Hah? Semuanya karena sesuatu seperti itu?" Endo pun dengan tertawa menjawab, "Itulah sisi buruk karena tergila-gila." Dengan Endo menatap ke tempat Takeshi berada, Endo pun kembali mengingat saat Endo pertama kali melihat Takeshi. Saat Endo melihat Takeshi berjalan di atas rangkaian besi dan disinari dengan cahaya bulan. Dari situ Endo lalu mengatakan apa yang dia kagumkan terhadap Chika Takeshi. Saat itu semuanya terlihat merah. Tangannya penuh dengan darah merah. Setiap kali dia mengambil langkah, cahayanya memantul dari bulan, tampak cahaya yang menyilaukan. Seperti halnya dia dibalut oleh api. Dan Endo pikir saat itu dia terlihat sangat indah. Menyentuh apinya akan membuat Endo terbakar. Endo tahu dampaknya, tapi Endo tidak bisa menahan tangannya. Bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Tetap stay di Dan Anime ya bre. Lanjut di episode 64 ya. Oke, terima kasih.